Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satpol Air Tanjung Balai menangkap kapal pengangkut 28 warga Rohingya di perairan Sungai Apung Asahan yang akan menuju Malaysia secara ilegal. 2 kelompok pemuda di Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Belasan rumah pun rusak akibat aksi tawuran. Setelah beberapa tahun nyaris tidak dihuni, Terminal Amplas Medan kembali beroperasi. Kita ke informasi selanjutnya. Belasan rumah rusak akibat aksi tawuran yang dilakukan 2 kelompok pemuda di Medan Belawan, Kota Medan. Meski polisi meletuskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran, namun justru polisi menjadi sasaran lemparan batu oleh massa tawuran. 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Selasa kemarin. Diketahui 2 kelompok pemuda tersebut adalah anak kampung Kolam dengan pemuda Pajak Baru. Mereka saling serang dengan lemparan batu dan senjata tajam. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI yang tiba di lokasi tawuran mencoba meredam pertikaian, namun justru menjadi sasaran lemparan batu dan botol kaca. Bahkan tembakan peringatan ke udara yang diletuskan tidak dihiraukan para pelaku tawuran. Aksi tawuran antar pemuda ini sering terjadi, diduga akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Sejauh ini kemarin yang itu dipicunya karena kesalahpahaman saling mengejek aja sebenarnya. Cuma kita nggak tahu bisa berkelanjutan seperti ini. Kita udah ngasih arahan juga, supaya masyarakatnya tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Prokopimcam. Pak, dampak dari tawuran ini ada sih Pak? Ada kah? Informasinya ada rumah-rumah warga yang... Kalau kita lihat dari lokasi, ya dampaknya ada. Kedua belah pihak, kalau saya lihat ya mengalami kerugian masing-masing secara material ya. Karena saling melempar ya pastinya rumah yang saling berdekatan itu pasti ada yang rusak. Akibat dari tawuran ini belasan rumah mengalami kerusakan di bagian jendela dan atap. Bahkan salah satu rumah warga sempat dimasuki pelaku tawuran dan sofa rumah warga sempat dibakar. Sejumlah pemuda pun mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Semoga aksi tawuran semacam itu segera dapat terselesaikan karena tentunya merugikan warga di pemukiman sekitarnya. Kita beralih ke informasi lain. Untuk menepis isu kelangkaan beras yang akan terjadi tahun 2023 mendatang, Kementerian Pertanian menggelar kegiatan menjual beras dengan harga lebih murah melalui instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian Kabupaten Deli Serdang. Kementerian Pertanian melalui instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian Kabupaten Deli Serdang menggelar penderasan beras di halaman kantor pada Rabu pagi kemarin. Kegiatan ini guna membantu masyarakat untuk menerima beras dengan harga di bawah pasar, sehingga selain warga dapat beras premium dengan harga di bawah pasar, juga menepis isu kelangkaan beras yang akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil meninjau langsung proses pelaksanaan penderasan beras yang digelar di beberapa titik di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat dapat membeli langsung dengan harga Rp11.400 per kilogramnya. Untuk memastikan ketersediaan beras hingga tahun 2023 mendatang, Ali Jamil memastikan stok beras di Sumatera Utara hingga pertengahan tahun terbilang cukup. Total produksi beras lebih dari 2,3 juta ton beras per tahun. Kita Sumatera Utara ya, Sumatera Utara seluruh kabupaten kota itu sekitar 1.800.000 ton. Artinya sebenarnya dari beras kita yang bisa diproduksi masyarakat kita Sumatera Utara terhadap kebutuhan kita masih surplus di atas 400.000 ton. Jadi artinya dari segi ketersediaan beras Sumatera Utara harusnya tidak ada bersoal. Tidak bersoal. Tapi itu pun pada saat Nataru begini, momen Nataru ini pemerintah turun, pemerintah hadir. Ya.
Penderasan beras ini dilakukan juga untuk memangkas rantai distribusi yang panjang, sehingga diharapkan dapat membantu petani dan masyarakat. Harga bahan pokok juga diharapkan stabil hingga akhir tahun 2023 mendatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kabar menarik bagi Anda warga Medan pengguna transportasi bis dalam menempuh perjalanan antar kota atau antar provinsi. Karena jelang tahun baru ini, Terminal Amplas Medan pun turut berwajah baru. Terminal ini kini bisa digunakan untuk mudik Natal dan Tahun Baru 2023 setelah beberapa tahun nyaris tidak dihuni. Inilah Terminal Amplas Kota Medan. Ya, terminal ini kini berubah wujud dengan sisi ruang yang lebih tertata dan nyaman. Terminal ini mulai dipergunakan pada akhir Desember hingga nantinya untuk menghadapi mudik tahun baru 2023. Terminal ini terdiri dari 2 lantai. Nantinya akan menampung para penumpang bus yang akan berangkat ke berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Utara. Uji coba pengoperasian Terminal Amplas dimulai pada Senin 26 Desember kemarin. Uji coba ini dilakukan untuk mendapat surat izin pengoperasian terminal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Meski baru memasuki tahap uji coba, namun pengoperasiannya selama 24 jam. Kami harapkan setelah kami nanti mengoperasionalkan penempatan pemindahan loket yang ada di Jalan Singamaraja ke terminal kita Amplas ini, kami akan coba untuk mengatur regulasi dalam artian untuk pintu masuk maupun pintu keluar supaya tidak ada kendala kemacetan di terminal Amplas ini. 2 terminal tipe A di Kota Medan kini ada Terminal Amplas dan Kampung Lalang dan dikelola Kementerian Perhubungan. Setelah sebelumnya terminal ini merupakan salah satu terminal yang dikelola oleh Pemkot Medan. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Di musim liburan ini kegiatan apa saja yang Anda lakukan untuk menghabiskan waktu liburan? Nah, saya punya rekomendasi tempat menarik. Pantai Woong Rame di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu pilihan warga Sumatera Utara berlibur. Pengunjung bisa bermain pasir dan berenang di sekitar pantai. Wisata Pantai Woong Rame di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu destinasi wisata warga di Sumatera Utara untuk menghabiskan waktu berlibur pada perayaan Natal. Usai tanggal 25 Desember, pantai ini masih tampak dikunjungi sejumlah keluarga pada hari kerja. Ya, akhir bulan Desember ini juga menjadi momentum liburan anak sekolah. Meski pemerintah meniadakan hari cuti bersama antara tanggal 26 Desember usai perayaan Natal. Ada beragam kegiatan yang dapat dilakukan di pantai ini, seperti naik perahu dan berkeliling pesisir pantai. Ombak yang tidak besar juga dapat membuat pengunjung bisa bermain pasir dan berenang di sekitar pantai. Pengelola Pantai Woong Rame memprediksi kenaikan jumlah pengunjung akan kembali terjadi pada momen pergantian tahun nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung tersebut, pihaknya telah membangun pondok-pondok tambahan di sekitar pantai. Kami tetap mengatur ya tempat, juga menyediakan tempat-tempat hiburan yang cukup nyaman ya supaya tidak ada penumpukan seperti tempat parkir ya, penginapan kita juga ada sediakan. Juga kita mengatur lalu lintas pintu masuk supaya tidak ada kemacetan di depan. Kakak beradik 4 orang, perempuan sama keluarga, cucu-cucu semua anak. Medan gitu. Untuk menikmati suasana Pantai Woong Rame, pengunjung cukup membayar Rp10.000 di pintu masuk. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Dan informasi wisata tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.